Ada sukacita? Amin. Mengucap syukur pada kesempatan kali ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kapel akademik Jumat 18 Agustus 2023. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Robinson Rimun MTH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom semuanya. Senang sekali pada hari ini kita dapat beribadah kembali bersama, baik saudara yang hadir secara onsite di kampus ini, di aula, dan juga bagi semua saudara Civitas Akademika, STT Baptis Indonesia, dan juga saudara-saudara kita hamba Tuhan, umat Kristiani yang mengikuti lewat YouTube kami. Kami ingin menyambut kehadirannya dalam ibadah ini, dan juga kami ingin menyambut tamu kita dari Lembaga Literatur Baptis. Belum berubah ya Pak ya? Oke, nanti akan ada presentasi, sosialisasi, dan juga penyampaian firman dari beliau. Ini sahabat saya, Dr. John Roni Serworbora PhD. Kami persilakan. Kita beri tepuk tangan. Nanti saudara akan diberkati dengan kebenaran firman dan juga penjelasan terkait LLB, dan beliau datang membawa berkat untuk kita, sepertinya. Tapi yang jelasnya nanti saudara dengarkan langsung. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Mari saudaraku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam ibadah kita. Kita ambil saat teduh sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian
penyembahan kita yang menyatakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan. Kita angkat pujian ini dari awal. Inilah rindu kami Bapa kepada Engkau. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Bapa hanya memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan, nyatakan jalanku. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami semua. Engkau telah lebih dahulu memberikan hati-Mu, bahkan Engkau rela mati buat kami semua Tuhan. Inilah rindu kami Bapa, memberikan hati dan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu.
Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Apa yang kami lakukan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sosialisasi yang akan disampaikan oleh Insinyur John Roni Serworwora. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan pujian oleh Saudara Ariston. Semoga lagu yang akan saya bawakan ini dapat memberkati kita semua.
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Anda yang ada di Simongan maupun Anda yang ada di tempat masing-masing. Saya senang melihat sahabat-sahabat. Kalau khotbah di kapel seminari, bukunya harus setumpuk katanya Pendeta Rimun. Jadi saya bawa banyak buku, tapi ini bukan bahan khotbah saya, tetapi ini adalah apa yang saya mau rekomendasikan untuk Anda baca. Nama saya Roni Serworwara, saya sahabat dari Pendeta Robinson Rimun dan sungguh mengucap syukur untuk kesempatan bisa bertemu, melihat hamba Tuhan yang diekspor dari Bandung ada di sini sekarang, Pendeta Tony Budimani dan Dr. Mariani. Terima kasih pelayanan mereka. Saya selalu menghargai orang-orang yang mau melayani di lembaga, karena walaupun kita kekurangan 138 hamba Tuhan di gereja-gereja yang masih kosong, tetapi lebih mudah untuk mencari orang melayani di gereja daripada menantang orang untuk melayani di lembaga. Betul, Pendeta Rimun? Sulit dan senang. Dan sebelum saya menyampaikan pesan yang saya yakin Tuhan ingin kita bagikan, saya ingin Anda mengenal lebih dalam pelayanan Lembaga Literatur Baptis dari laporan yang akan saya bagikan dalam bentuk video ini. Silakan teman-teman. Memperlengkapi umat, terutama para hamba Tuhan dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dari 12 buku yang ditargetkan terbit di tahun ini, sudah ada 7 buku yang telah terbit dan dipersiapkan untuk terbit tahun ini. Dan tahukah Anda bahwa Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 dari negara-negara yang memiliki minat baca terendah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah melalui buku komik. Tahun ini, LLB siap meramaikan dunia komik dengan menerbitkan sebuah komik full color yang menceritakan tentang kejatuhan Lucifer ke bumi dengan kemasan yang sangat menarik dan elegan yang diberi judul Kesatria Cahaya. Selain komitmen dalam menerbitkan buku, LLB juga menjalin komitmen dengan beberapa lembaga untuk menghasilkan kemitraan-kemitraan yang pastinya akan mendukung pengembangan lembaga literatur baptis ke depannya. Seperti kemitraan dengan UPH yang akan terus membuat webinar-webinar untuk gereja dan lembaga non-profit, kemitraan dengan Calbis Institute untuk seminar-seminar khusus, dan juga penempatan beberapa mahasiswa magang di LLB. Juga kemitraan dengan Desiring God Ministries yang dipimpin oleh John Piper, yang lebih ditegaskan lagi ketika LLB mendapat kehormatan untuk menghadiri retreat bersama John Piper di Amsterdam pada bulan Juli 2023. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Saat ini saya ada di Amsterdam, Netherlands. Baru saja mengikuti retreat dari Desiring God dengan pembicara utamanya Dr. John Piper. Dan saya sangat amat diberkati dengan retreat ini. Saya hadir di sini karena undangan yang diberikan oleh mereka sebagai Direktur Lembaga Literatur Baptis, bukan karena biaya dari LLB, tetapi karena full sponsor dari Desiring God. Dan saya perlu menjelaskan ini untuk menolong Anda. Yang pertama, saya ingin mengucap syukur untuk doa, dukungan dari hamba-hamba Tuhan, dari mitra-mitra doa, donor yang mengasihi pekerjaan Tuhan di dalam LLB. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda ada biaya yang besar yang dikeluarkan untuk kami mengikuti retreat di Hilton Amsterdam, hotel bintang 5 yang sangat mewah. Dan ketika saya menghitung biayanya, saya hanya berpikir mengapa mereka mau mengeluarkan biaya sebesar ini untuk Direktur LLB datang mengikuti retreat 3 hari 2 malam ini. Tentu karena mereka melihat sesuatu di Indonesia. Tentu karena mereka berdoa untuk Indonesia. Tentu karena mereka mengharapkan ada sesuatu yang terjadi di Indonesia dalam pelayanan ini.
Oleh karena itu saya ingin menantang Anda. Dalam retreat 3 hari 2 malam ini ada kurang lebih 40 penerbit Kristen dari seluruh Indonesia, dari Serbia, dari Polandia, dari India, dari Afrika, dan dari banyak negara ada bersama-sama, dan kami bersekutu. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. John Piper. Kami melihat staff dari Desiring God yang datang dan menolong kami, menguatkan, menginformasikan, melatih untuk tahu bagaimana caranya mengembangkan penerbitan lebih baik lagi. Dan kami melihat ada teman-teman yang struggle, berjuang dengan penganiayaan di negara lain, dan kami melihat sukses dari teman-teman yang lain, dan kami dapat belajar satu dengan yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan semua ini untuk menantang Anda. Anda sudah berdoa untuk LLB, Anda sudah mendukung LLB, dan saya ingin terus mengatakan, mari kita terus berdoa untuk pelayanan kita bersama. Mari hamba-hamba Tuhan, mari gereja-gereja, mari para donor bersama-sama untuk melihat bahwa ada jutaan orang yang perlu untuk membaca buku-buku yang baik yang dihasilkan oleh LLB. Kalau pelayanan yang diberkati Tuhan di Amerika sana mau memperhatikan kita, bagaimana dengan Anda? Saya menantang Anda untuk terus berdoa untuk LLB, saya menantang Anda untuk terus mendukung LLB, dan saya menantang Anda untuk terus terlibat di dalam pelayanan LLB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pada tahun 80-an di Jakarta Timur ada yang namanya Gudang Peluru. Gudang peluru milik dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Juga menjalin kerjasama dengan Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Pause dulu videonya, Papua, sudah terlalu panjang. Saya ingin langsung masuk. Terima kasih. Gudang peluru tersebut meledak pada tahun 1980-an, dan itu ledakan yang luar biasa. Dan ada kekacauan pada waktu itu karena gudang peluru, ya, tempat museumnya. Dan ketika saya berpikir mengenai strategi peperangan yang ada, saya membayangkan keempat seminari yang kita miliki, yang gabungan Gereja Baptis miliki itu seperti keempat angkatan yang ada di dalam tentara kemiliteran kita, plus Polri. Saya tidak tahu mana yang angkatan udara, mana yang angkatan darat, mana yang angkatan laut. Mungkin STB Semarang adalah angkatan daratnya, mungkin STB Bandung adalah angkatan udaranya, mungkin Jakarta adalah angkatan lautnya. Tetapi keempatnya itu sungguh-sungguh bergantung kepada satu sistem, yaitu gudang peluru mereka. Saya menganalogikan LLB, lembaga milik Anda, adalah gudang peluru dari ketiga angkatan dan Polri ini. Ketika kita sungguh-sungguh memerlukan persenjataan untuk kita maju berperang. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk mendoakan lembaga literatur baptis, karena penting sekali bagi Anda untuk tahu bahwa setiap tahun ada 48.000 buku sekolah minggu yang dikeluarkan oleh LLB, yang dikirimkan dari Taman Sari nomor 16 untuk melayani gereja-gereja yang Anda layani. Tidak terhitung sekian banyak lagi yang kita kirimkan ke gereja-gereja. Dan untuk sebab itu, pagi hari ini saya ada di kampus tercinta ini untuk menjelaskan kepada Anda betapa pentingnya kemitraan yang kita miliki STBI dengan LLB. Ada banyak hal yang dapat dijelaskan, tapi mari saya ingin menggabungkan, karena bagi saya pelayanan penerbitan literatur penting sekali disinergikan dengan pelayanan kependetaan dan pelayanan dari seminari-seminari kita. Dan saya tidak dapat untuk tidak berkhotbah ketika menjelaskan pelayanan kita, dan saya tidak dapat menjelaskan pelayanan kita tanpa mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Bapa, Engkau baik, luar biasa baik, dan ketika hamba diizinkan untuk berada di tempat yang luar biasa ini, hamba mohon dari Tuhan kekuatan urapan untuk dapat memberkati adik-adik hamba, rekan-rekan pelayanan, para dosen dalam pemberitaan firman dan penjelasan mengenai pelayanan kami bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengundang Anda semua untuk membuka 2 Timotius pasalnya yang keempat, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan berbicara di bawah judul harta di dalam pelayanan Anda. Harta
di dalam pelayanan Anda. Ayat 9 mengatakan demikian, 2 Timotius 4, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kau tinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Garis bawahi tentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saya berbicara mengenai tema harta di dalam pelayanan Anda. Ada banyak orang yang berpikir bahwa harta di dalam pelayanan mereka adalah track record mereka, rekam jejak mereka. Berapa tahun mereka sudah melayani gereja A, gereja B, sudah ada berapa provinsi yang mereka layani, dan sudah ada banyak berapa gereja yang mereka rintis. Puji Tuhan, Anda dapat mengatakan hal tersebut sebagai harta di dalam pelayanannya. Ada orang yang berpikir bahwa harta di dalam pelayanannya, dan saya setuju dengan hal ini, adalah keluarga yang Tuhan berkati untuk Anda miliki. Ada yang berpikir harta pelayanannya, tentu saja tidak ada gereja baptis yang berpikir mengenai hal ini, tetapi ada orang yang berpikir bahwa harta di dalam pelayanan mereka adalah kesuksesan yang mereka miliki, berapa negara yang sudah mereka kunjungi, berapa mobil yang mereka miliki, berapa besar rumah yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat harta yang saya yakini selain keluarga dan kesempatan yang Tuhan berkati untuk Anda miliki, yaitu melayani gereja apapun. Harta di dalam pelayanan Anda adalah buku-buku yang harus Anda miliki di dalam ruang belajar Anda, di dalam kantor Anda, di dalam apapun yang Anda miliki dalam pelayanan Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam satu ayat yang ke-13 dikatakan, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan saya ingin menggarisbawahi bagian ini, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen tersebut. Anda sudah pelajari survei perjanjian baru, mungkin Anda sudah mendalami kitab 2 Timotius, sudah didengarkan kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul kita, dan pasal 4 banyak kali dipakai untuk menunjukkan bahwa ini adalah akhir dari kehidupan Rasul kita. Kita meyakini hal tersebut, kita meyakini bahwa dia menulisnya dari dalam penjara, dan di dalam pemenjaraannya itu Paulus mengalami kesepian, kedinginan, kesendirian. Dan biasanya di akhir hidup dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengakhiri hidupnya, dan dia tahu bahwa ada banyak orang meninggalkannya. Dan ketika dia kesendirian, ketika dia sendiri, ketika dia kedinginan, ada banyak hal yang dia rindukan. Satu ayat yang sering kali saya khotbahkan adalah dari ayat yang ke-11. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Di akhir hidupnya, Paulus kembali mengingat akan seorang muda yang pernah meninggalkan pelayanan dia, dan kembali, dan kemudian karena apa yang dia pegang, prinsip pelayanan yang dia pegang, akhirnya dia harus berselisih paham dengan Barnabas, atau kemenakan dari Markus. Tetapi di akhir hidupnya dia ingin kembali ada rekonsiliasi dengan anak muda ini, dan
Singkat cerita, kalau Anda tahu bahwa ketika Markus kembali dalam melayani, Markus dimuridkan oleh Petrus, dan kita tahu hasil dari kesaksian yang Petrus miliki dan dicatat oleh Markus adalah Injil Markus yang Anda dan saya miliki. Saya senang mengkhotbahkan firman Tuhan dari ayat-ayat yang kebanyakan orang berpikir hanyalah informasi tambahan. Tetapi kalau Anda percaya apa yang dikatakan dengan plenary verbal inspiration, tidak ada satupun mahasiswa STBI yang lulus yang tidak tahu apa itu namanya doctrine plenary verbal inspiration. Anda harus memahami bahwa setiap kata di dalam firman Tuhan diilhamkan oleh Allah, dan Anda harus dapat mengkhotbahkan ayat apapun itu untuk menolong jemaat Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Kelihatannya ini hanyalah informasi tambahan yang dimiliki oleh Timotius ketika dia mendapat surat dari Paulus. Ketika Paulus berkata, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku. Seberapa penting kitab-kitab tersebut, seberapa penting buku-buku itu di dalam kehidupan Paulus. Dan saya ingin memakai beberapa ayat ini untuk menguatkan Anda, sahabat-sahabat, adik-adik di dalam pelayanan, atau beberapa Anda sudah cukup menjadi anak-anak di dalam kehidupan rohani saya, bahwa berapa penting buku-buku tersebut yang harus Anda miliki. Rektor saya sekarang sudah pensiun, Dr. Paige Patterson, raksasa teologi di Amerika Serikat, selalu menasihatkan mahasiswanya bahwa kalau mereka lulus dari seminari, Southwestern Baptist Seminary, mereka harus memiliki paling kurang 1.500 buku yang ada di dalam perpustakaan mereka. Dan saya ingin Anda berdoa untuk, saya tidak tahu berapa, 500 buku yang harus Anda miliki dalam 4-5 tahun ini. Uangnya dari mana? Tuhan akan mencukupkan, dan mungkin Tuhan cukupkan melalui lembaga literatur baptis. Tapi saya ingin Anda melalui kunjungan kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berpikir, sungguh-sungguh berdoa, bagaimana saya dapat sungguh-sungguh bertanggung jawab. Saya ingin menggunakan kata tersebut, bertanggung jawab di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Paling kurang 3 hal yang saya lihat di dalam nats ini yang baru kita baca, bagaimana buku merupakan harta bagi Paulus, dan buku juga seharusnya menjadi harta di dalam pelayanan Anda. Slide berikutnya. Kita akan melihat bahwa buku menjadi harta di dalam pelayanan Anda karena buku merupakan harta yang akan menguatkan pengajaran Anda. Nah, saya akan jelaskan nanti. Tapi 3 garis besar yang saya sampaikan kepada Anda. Yang kedua, kita akan melihat bahwa buku merupakan bagian yang akan menolong Anda di dalam argumentasi Anda. Dan saya akan jelaskan bagian ini. Dan saya yakin buku merupakan harta yang akan melengkapi Anda di dalam penginjilan Anda. Next, yang pertama, mari kita lihat mengapa saya katakan bahwa buku merupakan harta yang akan menguatkan pengajaran Anda. Ayat 15, Paulus berkata demikian kepada Timotius, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Kita meyakini paling kurang 13 kitab yang ditulis dari 27 kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Kita tahu ada banyak tulisan-tulisan yang dia berikan kepada anak rohaninya Timotius dan Titus. Kita tahu ada surat-surat yang dia tulis kepada gereja-gereja yang dia rintis, dan semuanya tersebut adalah tulisan-tulisan yang merupakan pengajaran doktrinal yang kita pegang sampai dengan saat ini. Kita juga tahu ketika dia menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dasar dari doktrin bibliologi kita, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Kita tahu bahwa Paulus ketika dia menulis, dia sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus dan mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Tetapi kita harus tahu juga bahwa Roh Kudus yang mengilhamkan Paulus, Roh Kudus juga memakai ketekunan Paulus, kepintaran Paulus, kerendahan hati Paulus, penyerahan dia, dan kesetiaan dia di dalam membaca sumber-sumber yang perlu dia miliki. Kita tahu bahwa dia belajar dari Gamaliel, pengajar Yahudi yang luar biasa, dan kita tahu bahwa ketika seorang Yahudi sungguh-sungguh ingin mendalami firman Tuhan, mereka menghafal
ke-39 kitab dalam perjanjian lama. Dan bukan hanya kita seperti kita yang di sekolah minggu pada waktu pedang roh kita menghafalkan nama-nama kitabnya, seringkali pun kita masih salah-salah. Tetapi mereka harus menghafal setiap kata. Mereka tahu persis berapa jumlah kata di dalam kitab Habakuk. Mereka tahu persis berapa kata di dalam kitab Mazmur dan lain sebagainya. Nah, Paulus ketika mendalami tersebut, dia harus mengandalkan kepada misalnya Talmud. Talmud, apa ini maksud dengan Talmud? Talmud adalah penjelasan dari kitab-kitab Taurat, kitab puisi dan kitab-kitab nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Karena tidak mungkin mereka dapat memahami begitu saja tanpa ada Talmud atau apa yang kita kenal dengan Midrash. Midrash yang merupakan eksposisi dari tulisan-tulisan yang ada di dalam perjanjian lama. Saya sangat meyakini bahwa Paulus menguasai hal-hal tersebut dan dia mendalami hal tersebut sehingga dia dapat mengajar. Tapi Anda tahu bahwa ketika dia mengajar, rasul seperti Paulus pun mendapatkan tantangan. Dan itu sebabnya dia berkata di dalam ayat yang ke-15, waspada terhadap Alexander tukang tembaga tersebut yang menjadi skeptik dan mungkin menjadi heretik di dalam pengajarannya. Apa yang sedang berkembang saat ini, dan saya mengucap syukur Pendeta Raymond memiliki posisi yang kuat ketika menentang ajaran dari seorang hamba Tuhan yang sedang mengajarkan dan menentang keyakinan kita, keyakinan yang kokoh akan Tritunggal. Tahukah Anda bahwa menurut sejarah, berdasarkan sejarah dari kekristenan, contoh ketika kita berbicara mengenai Arius, seorang bapak gereja yang merupakan pengkhotbah yang luar biasa, tetapi kemudian mulai menentang tentang keilahian Kristus, dan dari Arianisme muncul apa yang namanya Nestorianisme, Eutychianisme dan lain sebagainya. Itu sebabnya Anda harus tahu bahwa penting bagi kita untuk sungguh-sungguh memiliki ajaran yang kokoh di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan Anda akan menemui orang-orang yang mengatakan seperti ini. Minta maaf. Seorang datang kepada saya dengan gelar S3 pada waktu saya menjadi ketua STT Baptis Jakarta, dan dia berkata seperti ini, hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang baru saja lulus dari program S3, memiliki gelar doktor teologi, dan dia berkata kepada saya, Roni, saya siap menolong Anda mengajar apa saja di STT Baptis Jakarta asal bukan teologi. Come on, ini STT, Sekolah Tinggi Teologi. Dan sahabat saya Ibu Mariani tertawa. Sekolah Tinggi Teologi, mana mungkin Anda dapat mengajar yang tidak bersifat teologi. Seorang hamba Tuhan yang lain datang dan berkata, Pak, saya bukan orang teologi, saya orang praktika. Saya ingin berkata kepada Anda baca kitab Roma dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Berbicara sangat dalam mengenai teologi ya. Tetapi mulai dari 12 sampai 16 berbicara mengenai hal yang sangat bersifat praktis. Karena Paulus beryakini bahwa Anda tidak dapat memisahkan ortodoksi dan ortopraksi. Ketika Anda ingin memiliki pengajaran yang benar, praktek hidup yang benar, Anda harus mengawalinya dengan teologi yang benar. Oleh karena itu Anda tidak dapat mengatakan saya orang praktika. Anda orang praktika, Anda harus sungguh-sungguh menguasai teologi. Anda harus tahu bahwa di dalam setiap pengajaran Anda, kalau Paulus pun, Anda masih ingat di dalam pasal yang kedua kitab yang sama, dia berkata ada orang-orang yang memiliki pengajaran yang menyebar seperti kanker yang menyebar di antara mereka. Ayat 17 pasal 2 Timotius, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Anda tahu bahwa ketika Anda mengajar, ada banyak orang yang akan menentang pengajaran Anda. Dan ada orang-orang yang dengan innocent, dengan lugu akan datang berkata kepada Anda seperti ini. Dan berkata bahwa, Pak, saya tidak perlu dengan doktrin, saya tidak perlu dengan teologi, saya ingin hanya melayani. Pelayanan seperti apa yang Anda miliki? Oh, saya mau fokus kepada pelayanan doa. Tolong cakapkan kepada saya, tolong sampaikan kepada saya doa Bapa kami. Apakah tidak ada teologi, pengajaran doktrin di dalam doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga.
Satu kalimat itu saja dapat kita eksposisikan, dapat kita kupas dengan dalam mengenai doktrin tentang Allah yang maha besar, yang bertahta di surga sana. Dikuduskanlah namamu. Berbicaralah kita mengenai nama tersebut, nama Allah. Dan kita dapat berbicara panjang lebar mengenai nama Allah. Jadi kita tidak dapat untuk tidak berbicara mengenai doktrin pengajaran ketika Anda melayani gereja Anda. Anda masih ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula, pasal 2 kitab Kisah Para Rasul, dan dikatakan mereka bertekun di dalam apa? Di dalam pengajaran rasul-rasul. Di dalam bahasa Latinnya kata pengajaran adalah kata yang kita miliki, kita dapatkan kata doktrin saat ini. Anda tidak dapat untuk tidak berteologi di dalam pelayanan Anda, dan oleh sebab itu Anda harus sungguh-sungguh kuat di dalam memahami, mengunyah, menelan buku-buku yang ada di hadapan Anda. Next. Saya ingin mengatakan Anda, ada banyak hal yang akan dapat Anda lakukan ketika Anda mendapatkan perlawanan dari orang-orang, yang Anda layani. Satu sukacita bagi kita hamba-hamba Tuhan, dan suatu sukacita bagi Anda nanti akan berdiri di mimbar-mimbar, berkhotbah, melayani, dan mungkin Anda sudah. Tapi satu hal yang saya takuti pada waktu itu melayani di gereja saya, hari Senin pagi adalah hari yang saya akan hindari untuk membuka email. Pada waktu itu WhatsApp belum ada, dan seringkali ada anggota-anggota yang kemudian mulai mengkritisi khotbah saya, dan ditulis di dalam email panjang lebar, dan panjang lebar. Anda dapat bertanya kepada dosen-dosen Anda di sini. Saya yakin mereka sering bukan pernah saja, tapi mereka sering mengalami sukacita ketika berkhotbah, tapi mereka juga pernah mengalami ketika mereka turun dan seorang jemaat datang dan berkata, saya tidak setuju dengan khotbah dari Bapak. Kata Tony Purniawan pasti tidak pernah mengalami hal tersebut karena dia selalu menyenangkan jemaatnya, ya pemenangnya, tidak pernah mengalami hal tersebut. Tapi kita turun dari mimbar, kita berpikir luar biasa eksposisi yang kita miliki. Tetapi Anda turun dan ada orang yang baru belajar teologi dan mulai mengkritik khotbah Anda. Anda harus tahu bahwa buku merupakan harta Anda yang akan menolong Anda di dalam argumentasi Anda. Yang saya maksudkan argumentasi adalah seperti ini. Di dalam homiletika, ketika Anda belajar ilmu berkhotbah, Anda tahu apa yang namanya eksposisi. Ketika Anda mengupas ayat-ayat tersebut, Anda harus mendukung dengan ilustrasi yang dapat menolong jemaat mudah memahami hal tersebut. Sebelum Anda masuk ke dalam apa yang namanya aplikasi, mengaplikasikan semuanya tersebut, beberapa penulis homiletika akan menggunakan satu istilah yang namanya argumentasi. Argumentasi bukan yang seringkali Anda miliki ketika Anda berhadapan dengan teman-teman di senat, atau dengan kakak adik, atau dengan orang tua Anda. Argumentasi adalah satu kutipan yang biasanya Anda tambahkan untuk menguatkan poin yang Anda sedang sampaikan kepada jemaat yang Anda layani. Misalnya kita mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon tentang doa. Mungkin Anda mengutip apa yang dikatakan oleh James Montgomery Boyce tentang betapa pentingnya seorang berkhotbah. Mungkin Anda kemudian tertarik dengan kutipan dari Augustine di dalam The City of God, atau apapun yang Anda baca. Dan sebagai pengkhotbah muda, sebagai manusia, kita perlu mendapatkan dukungan otoritas dari orang-orang yang sudah diakui kepakarannya di dalam teologi, dan kita menambahkan kutipan tersebut. Ini yang namanya argumentasi, dan Paulus menggunakan hal tersebut ketika dia mengatakan di dalam ayat yang ke-16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Anda bayangkan, seorang seperti Paulus, seorang raksasa teolog seperti dia, ditinggalkan. Dan dia berkata, kepada waktu pembelaanku yang pertama. Kata pembelaan di sini adalah kata yang sama yang dipakai juga oleh Petrus. Anda baca dalam slide berikutnya, kata yang sama yang dipakai oleh Petrus ketika dia berkata seperti ini, bahwa sedialah untuk memberikan pertanggungjawaban, apologia, atau kemudian kita
mengenal kata apologetika. Bagaimana kita dapat menjawab. Jadi ketika kita berbicara mengenai apologetika, kita tidak saja berbicara mengenai perdebatan dengan Erastus Sabdono atau dengan teolog-teolog yang lain. Tetapi ketika kita berbicara mengenai apologetika adalah bagaimana kita dapat menjawab keyakinan kita. Perhatikan. Bahkan terhadap pertanyaan seorang murid dari kelas Pratama. Bahkan pertanyaan dari seorang lansia, oma-oma yang tidak sungguh-sungguh mengerti mengenai kitab Ester. Inilah yang dimaksud dengan apologia, menjawab mereka dengan kasih dan penuh kasih karunia. Dan inilah yang harus kita miliki ketika kita harus menjawab mereka. Dan buku-buku akan dapat menolong Anda. Slide berikutnya akan menolong kita untuk memahami juga bahwa ketika kita memenuhi pikiran kita dengan buku-buku yang bermutu, kita akan tahu bahwa buku merupakan harta yang melengkapi Anda di dalam pengabaran Injil mereka. Anda masih ingat pertemuan antara Paulus dengan filsuf-filsuf Yunani di Athena. Kitab Kisah Para Rasul 17 adalah bukti bahwa buku-buku yang dia baca, buku-buku yang dia kuasai, menolong dia di dalam pengabaran Injil. Dan kita tahu bahwa ketika Paulus berbicara dengan mereka, next slide, kita tahu bahwa ada hal-hal yang luar biasa. Misalnya di dalam pasal 17 ayat yang ke-24 kitab Kisah Para Rasul, Paulus tahu bahwa ketika dia menyampaikan tersebut, dia mengutip dari apa yang Seneca katakan. Ketika dia membuka di dalam bagiannya, dia mengutip apa yang dikatakan oleh filsuf Stoa Romawi terkemuka, yaitu Seneca. Dia berkata, Recording in progress. Kuil tidak boleh dibangun untuk Tuhan dari batu yang ditumpuk tinggi. Seluruh dunia adalah kuil dewa abadi. Itu sebabnya Paulus menjawab di dalam ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Selanjutnya di dalam ayat 25, next slide. Ketika Seneca mengatakan Tuhan tidak menginginkan pelayanan, bagaimana? Dia sendiri melayani nafas bagi umat manusia. Dia menjawab di dalam ayat 25, tidak juga disembah dengan tangan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu, mengingat dia memberi semua kehidupan dan nafas dan semua hal. Anda melihat di dalam ayat 26, next slide, Anda dapat melihat bahwa ketika dia mendengar, membaca tulisan-tulisan dari filsuf Yunani, Romawi ini, dia juga menjawabnya dengan apa yang dia katakan di dalam ayat 26 dan ayat 28. Yang terkenal adalah ketika dia membalas apa yang dikatakan oleh penyair terkenal Aratus yang hidup di yang berkata semua adalah keturunan Allah. Paulus juga mengatakan bahwa dia adalah kita juga adalah keturunannya. Paulus mengutip banyak orang tulisan-tulisan dari filsuf Yunani, Romawi dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa dia dapat menguasai hal tersebut karena dia ingin memakainya untuk mengabarkan Injil. Dan ingat bahwa tidak ada satupun aspek pelayanan yang tidak di-cover ketika Anda berbicara mengenai harta yang Anda miliki. Lalu Anda bertanya, Pak Roni, kalau gitu buku apa saja yang dapat menolong saya dalam penginjilan? Ada banyak buku yang diterbitkan oleh LLB. Ada satu buku yang akan dapat menolong Anda, yaitu buku yang berjudul Bangkit dari Kesuaman Rohani, yang sudah diterbitkan sebelum saya masuk. Sungguh-sungguh berbicara mengenai kebangunan rohani yang terjadi di Inggris sana. Misalnya Anda tahu bahwa kebangunan rohani di Wales dipimpin oleh seorang yang berumur 26 tahun, sangat amat muda. Ada buku yang baru diterbitkan yang berjudul Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan, ditulis oleh seorang pengkhotbah yang masih hidup saat ini, Bill Elif, yang mengalami kebangunan rohani di gerejanya di negara bagian Arkansas di Amerika Serikat. Ketika selama 3-4 minggu berturut-turut setiap hari kecuali hari Sabtu ada KKR. Zaman pada waktu Ibu Mariani masih muda, ada KKR 7 hari ya Bu ya di gereja-gereja baptis. Kemudian kita orang baptis suka dengan diskon, sehingga dari 7 hari kita potong menjadi hanya 3 hari KKR. Lalu kita tidak puas lagi dengan 3 hari, kita cut lagi KKR sehari. Tidak ada lagi kebangunan rohani 7 hari seperti zaman kejayaan gereja-gereja baptis pada tahun 80.
puluhan. Tidak ada lagi. Karena kita sungguh-sungguh mungkin kita sendiri hamba-hamba Tuhan yang tidak merindukan kebangunan rohani. Bill Ellis menulis luar biasa mengenai kebangunan rohani yang terjadi di gerejanya. Kami mengucap syukur kerjasama dengan Misi Baptis Indonesia dan juga dengan Mitra Buana dan Gereja Baptis Pertama, ada buku 8 langkah misi yang berkelanjutan. Nah, ada berita baik Pendeta Rimun bahwa buku ini akan dibagikan secara gratis oleh tim ini kepada semua mahasiswa STBI pada waktunya, bukan pada waktu kedatangan saya. Mereka akan membagikan ini dengan pelatihan yang akan mereka miliki. Jadi ada tim dari mereka, kami sudah terbitkan buku yang sangat amat baik dan kami sedang promosikan untuk orang-orang bergiat di dalam pengabaran Injil. Ada buku faktor doa yang sungguh-sungguh dapat menolong Anda. Kita tahu bahwa Gereja Baptis senang dengan perpuluhan, betul? Kita datang perpuluhan pada hari Minggu dan pada hari Rabu pun kita setia di dalam hal perpuluhan. Apa maksudnya? Kalau hari Minggu ada 100 orang yang ikut dalam kebaktian Minggu pagi, maka jam doa kita berikan perpuluhan kepada Tuhan. Hanya 10 orang saja yang berdoa. Dan nanti doa fajar hari Sabtu, 10 dari 10 yang datang, 10% dari 10 yang datang hari jam doa. 1 orang datang pada doa fajar hari Sabtu pagi. Dan inilah yang menolong Anda harus dapat menolong ketika Anda mau sungguh-sungguh belajar mengenai doa. Dan saya ingin menutup dengan kutipan-kutipan yang baik dari beberapa pengkhotbah di sini. Charles Spurgeon mengatakan satu hal, dia berkata seperti ini. Dia yang telah berhenti belajar, telah berhenti pula di dalam mengajar. Dan perhatikan, dia yang tidak lagi menabur di dalam pelajaran, tidak akan pernah menuai di mimbar. Anda mau mengharapkan Anda menjadi pengkhotbah yang luar biasa, Anda tidak akan pernah menjadi pengkhotbah yang luar biasa kalau Anda tidak membaca buku-buku yang dapat memperkuat khotbah-khotbah Anda. Dan satu buku yang saya siapkan di sini, sebentar lagi saya akan siapkan, tetapi saya ingin mengatakan juga apa yang next slide, apa yang dikatakan oleh James Montgomery Boyce. Dia mengatakan pelayanan seharusnya tidak hanya menjadi pelayanan yang bersifat mendidik. Dia berkata seperti ini, pelayanan harusnya bersedia untuk dididik, educable. Anda harus mau terus-menerus dididik. Dan juga mendidik dirinya sendiri, self-educating. Anda membaca sendiri, mengajar sendiri. Jika hal ini terjadi, maka pengkhotbah akan terus-menerus segar, hidup, dan menarik. Jika dia tidak, maka dia akan kehabisan bahan khotbahnya, dan khotbahnya akan diulang-ulang dan membosankan. Sebagai penutup, mungkin saya akan mengatakan doa ini adalah doa yang sangat baik dari Martin Luther. Saya tidak akan membacakan keseluruhannya, tapi dia mengatakan seperti ini. Dia berkata di dalam bagian tengahnya, saya ingin mengajar jemaat. Aku juga rindu untuk selalu belajar dan menjaga sabdamu sebagai teman tetapku dan untuk merenungkannya dengan sungguh-sungguh dan gunakannya saya sebagai alatmu dalam pelayananmu. Dan Tuhan hanya jangan tinggalkan aku, karena jika aku dibiarkan sendiri, aku pasti akan menghancurkan semuanya. Well, apa yang LLB dapat lakukan buat Anda? Anda sudah tahu bahwa ada banyak hal. Kami sedang mendesain ulang buku Lead Like Jesus, kerjasama antara STBI dengan LLB. Dan tahukah Anda ada satu gereja non-baptis, gereja karismatik yang memesan 300 buku ini. 300 buku ini, Lead Like Jesus, untuk kelompok doanya. Bahkan saya yakini ada banyak gereja pendeta baptis yang mengkritik gereja tersebut. Tapi mereka memesan buku dari STBI, buku yang diterjemahkan oleh STBI, 300 untuk tim doa mereka. Ada tim doa gereja baptis yang memesan buku ini, saya nggak ada. Lalu kemudian bagaimana dengan kerinduan kita menjangkau Generation Z? Ada komik yang kita terbitkan untuk menolong Anda melayani anak-anak remaja di gereja Anda yang membaca Alkitab aja susah. Tapi kami menceritakan kepada mereka hal-hal yang luar biasa. Coming soon, next slide. Ada buku-buku yang sedang kami terbitkan. Dan di akhir November, Desember ini ada banyak buku. Bagi Anda wanita-wanita, ada buku, kalau kami sudah menerbitkan 12 Ordinary Men dari John MacArthur. Ada buku yang berjudul 12 Extraordinary Women yang akan diterbitkan nanti, diluncurkan pada waktu Asian Baptist Women Union bulan depan di Hotel Mercure Ancol. Dan Anda lihat ada sederet buku lain yang akan diterbitkan dalam 3-4 bulan ke depan. Dan kunjungan kami saat ini ke STBI Semarang, yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada Anda LLB mengasihi Anda.
LLB mengasihi Anda dan LLB sungguh rindu untuk berjalan bersama dengan setiap mahasiswa seminari. Oleh karena itu, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ingin memberikan 2 buku kepada setiap mahasiswa S1 yang ada di STB Semarang. Yang pertama adalah buku Khotbah yang Mengubahkan Kehidupan Anda dari Mike Weberes. Dan yang kedua adalah buku Keanggotaan Gereja. Anda akan melayani dan Anda tahu betapa pentingnya mengajarkan keanggotaan gereja kepada mereka. Dan 2 buku ini total nilainya Rp200.000. Dan kami akan berikan kepada 100 mahasiswa STBI Semarang. Saya dengar hampir 100 mahasiswa 96. Jadi saya datang dari Bandung mengucap syukur untuk, saya hampir bilang pendeta Jokowi, tapi Presiden Jokowi yang membangun tol yang baru sehingga Bandung, pendeta Doni, Bandung Semarang tadi malam 4 jam 10 menit. Luar biasa. Luar biasa. Pak Rodi capek nyetirnya? Oh, tidak capek sama sekali karena bukan saya yang nyetir, staf saya yang nyetir, saya tinggal tidur saja. Tapi ada donasi senilai Rp20 juta Pendeta Robinson Rimun yang saya bawa pada pagi hari ini karena kasih kami kepada mahasiswa STB Semarang. Dan berita baiknya ini bukan kali ini saja, tetapi ini akan berkelanjutan karena kami rindu Anda seperti Rasul Paulus menjadikan buku sebagai harta di dalam pelayanan Anda. 2 hal yang saya minta, saya minta perwakilan mahasiswa, wanita 1, pria 1 untuk datang dan menerima secara simbolis, dan saya akan serahkan ini kepada Pendeta Rimun atau dosen yang akan mengatur pembagian buku-buku ini. Dan Anda pergi ke stand kami di ruang sosial, ada buku yang Anda mau berikan untuk semua mahasiswa dosen, ada diskon 20% yang akan kita berikan untuk setiap buku yang Anda beli di sana. Tetapi mohon Anda yang menerima buku ini menuliskan nama dan WhatsApp karena kami ingin membangun komunitas dengan Anda. Kalau ada buku yang akan kami berikan lagi, kami akan menghubungi Anda dan kita mau supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan di STBI, di LLB, lembaga yang merupakan milik Anda. Sebelum mari saya berdoa dulu untuk kita semua. Bapa, hamba mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kami. Kepintaran, pengetahuan, hikmat, dan terutama Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, memampukan kami untuk mengajar, memampukan kami untuk belajar, memampukan kami untuk berkhotbah. Dan kami tahu Tuhan, kalau ada ribuan jemaat yang ada di hadapan kami yang haus akan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa seperti doa dari Martin Luther tadi, bahwa kami rindu untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberikan pertumbuhan kerohani kepada setiap jemaat yang kami layani. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari. Saya edit semua buku ini, bukan edit tulisannya, tapi edit terjemahannya. Jadi saya mengatakan ini buku yang luar biasa, khotbah yang mengubahkan kehidupan akan menolong Anda di dalam pelayanan. Yang pertama kepada Mbak Elizabeth, saya yakin 2 buku ini akan menjadi berkat untuk Anda. Tuhan memberkati. Yang kedua, Pak Ferdi yang kontak saya tadi malam. Terima kasih Pak Ferdi, kalau nggak ada Pak Ferdi saya nggak berkhotbah saat ini. Tuhan memberkati Pak Ferdi. Sekali foto lagi. Pendeta Rimun, terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Insinyur John Roni Sarwurwora untuk kebenaran firman Tuhan dan juga sosialisasinya. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik pengajaran kita melalui buku-buku yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan menyanyikan Mars STBI yang akan dipimpin oleh Saudari Elisa Da Costa Alves Suarez. Dimohon dengan kasih Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa pengumuman yang patut kita cermati untuk beberapa hari ke depan. Ibadah kapel akademik Selasa 22 Agustus 2023, WL Saudari Estia Priska Eta, singer Saudari Ika Kristiani, dan Saudara Jimmy, dengan tema Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, doa pagi hari Selasa 22 Agustus 2023, WL Saudari Oktavia Risma, firman Tuhan Saudara Komangtio dengan tema Panggilan Menjadi Orang Percaya. Bila pelayanan kapel yang terjadwal berhalangan, bisa segera mencari pengganti, kemudian menghubungi koordinator kapel, dan dihimbau kepada seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3 dapat mengikuti doa pagi di Aula Frank Lewis untuk yang tinggal di asrama dan online melalui Zoom untuk yang berada di luar kota. Demikian beberapa pengumuman yang patut kita cermati untuk beberapa hari ke depan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kapel pada siang hari ini. Doa penutup dan doa pengutusan weekend oleh Dr. Robinson Rimun, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Dr. Robinson Rimun. Saya atas nama seluruh Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur LLB Bapak Roni Serbowora, PhD, yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan dan sosialisasi serta berkat-berkat lainnya. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya sebagai sahabat dari Pak Roni merasa senang dan bangga oleh karena Pak Roni telah berusaha sekuat tenaga dan berbagai inovasi yang telah dilakukan, eksplorasi, ekspansi pelayanan wajah LLB sekarang ini bahkan semakin baik dan semakin bersinar. Kami senang sekali. Dan saudara, dalam rangka kerjasama, kami akan terus menjalin kerjasama dan ada juga rencana bahwa STT kita akan membuat toko buku. Dan di ruang sosial itu akan ada kafe, dan toko buku juga, dan akan membuat tempat yang sedang dirancang sekarang ini. Diharapkan bahwa nanti saudara dapat membeli buku, termasuk buku yang merupakan produk dari LLB. Tadi pesan yang sangat penting dari Pak Roni, bahwa saudara selama kuliah, bahkan sampai di pelayanan, jangan lupa terus untuk membeli buku-buku yang baik. Karena itu akan menolong membekali saudara untuk pelayanan, dan Tuhan akan memakai saudara dengan cara yang luar biasa. Kami terima kasih kembali untuk berkat Pak Roni. Dan jangan lupa, walaupun minta maaf untuk teman-teman yang mengajar, mungkin dikasih waktu tenggang 15 menit lah gitu, supaya yang ikut kelas boleh 15 menit saja, Bapak Ibu dosen, mereka bisa ke ruang sosial melihat buku, dan jangan lupa membeli buku, ya. Nah, untuk saudara yang sedang mengikuti kapel sekarang dan juga yang lewat online, jangan lupa bahwa seluruh mahasiswa, baik mahasiswa S1 sampai strata 3, itu wajib mengikuti kapel. Nah, memang persentase kehadiran antara S1, S2, dan S3 itu berbeda. Nah, pada semester ini kami akan mengupdate dan memfollow up mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut kapel, apakah saudara program S1 atau S3, dan kalau kedapatan saudara jarang sekali ikut atau tidak mau ikut,
maka saudara akan dihubungi oleh Pak Tony dan teman-teman hamba Tuhan lainnya di kampus ini untuk dilakukan pembinaan. Nah, kami ingatkan ini karena ini hal yang sangat penting dan semester sudah berjalan. Saya ingin mengajak saudara untuk tetap melayani Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mengasihi kami, sehingga Engkau sendiri Tuhan datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau terus memakai dan menggunakan kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Utuslah, pimpinlah kami Tuhan, tuntunlah kami dalam menjalankan pelayanan weekend dimanapun Tuhan bawa, Tuhan pimpin kami berada. Engkau mampukan kami untuk mengabarkan Injil, untuk mengajarkan firman Tuhan, dan setia kepada kebenaran-Mu saja. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh sivitas akademika STBI dalam segenap tantangan, persoalan, dan tugas tanggung jawab dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati. Kami berdoa terus Tuhan untuk kerjasama STT kami dengan LLB akan Tuhan pelihara sehingga di kemudian hari akan semakin ditingkatkan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati terus Pak Roni sebagai direkturnya dan juga seluruh staf yang ada. Tuhan mampukan beliau dalam menumbuh kembangkan, dalam melakukan inovasi dan pengembangan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat LLB yang kami miliki. Tuhan memberkati pribadi, keluarga, pelayanan beliau. Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima saat ini. Biarlah Tuhan terus memimpin kami menjadi berkat dan alat terbaik-Mu Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ibadah kapel pada kesempatan kali ini telah selesai. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara yang hadir saat ini dan juga yang online bisa nanti dapat berkat dari buku yang ada. Kalau masih tersisa yang ada di sini akan dibagi. Nah, secara cepat bagi semua saudara yang datang, ini ada berkat gratis dari LLB. Silakan dengan cepat mengambil buku, lalu kita berdiri di sini bersama Pak Roni. Mau foto Pak? Mau foto bersama? Ayo, silakan dengan cepat mengambil buku, mengambil sesuai dengan jatah. Ingat dapat 2 buku ya. Nanti pada saat selesai foto jangan lupa tanda tangan ya. Nah ambil dulu. Kita mau foto dulu ya. Ambil dulu ke sini. Kita mau foto ya, silakan. Ya. Silakan ngambil buku.
Oke, Pak Roni nanti di tengah, Pak. Kita tulis kamu kata Amir, kita tulis kamu.